Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai indah dikelilingi pohon kelapa. Hati senang, riang gembira, di Undi Podcast kita kembali berjumpa. Pentingnya kemampuan berbahasa Inggris dalam kehidupan sosial di era globalisasi saat ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, misalnya dari perspektif komunikasi global. Kemampuan berbahasa Inggris memiliki peran yang sangat strategis, ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kemampuan berbahasa Inggris merupakan akses terhadap inovasi iptek dan media bagi pengenalan dan apresiasi lintas budaya. Kita akan mengupas lebih jauh lagi mengenai pentingnya belajar bahasa dan sastra Inggris di era globalisasi bersama tokoh hebat Undip kita kali ini, Pak Arido Laksono, SSM Hum, dosen sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Selamat datang di Undi Podcast, Pak Arido. Apa kabar? Ya, terima kasih Mbak Linda. Senang sekali bisa hadir di Undi Podcast. Sehat selalu ya. Terima kasih. Nggih. Walaupun BDR ya, istilahnya sekarang BDR ya Pak? Iya, BDR. Ya, semoga tetap semangat mengajar secara daring ya Pak Arido. Betul sekali. Nggih. Baik Pak Arido, ini langsung kita ke pertanyaan awal ya ini Pak Arido. Baik. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Inggris nih, mungkin bagi sebagian besar pelajar di Indonesia masih cukup sulit sehingga membuat mereka bosan dan menjadi malas. Lantas bagaimana strategi-strategi dalam menghadapi atau mengembangkannya sehingga belajar sastra Inggris mudah dan menyenangkan? Iya, terima kasih Mbak Linda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Rahayu Wilujeng Nir Ing Sambing Kolo. Good morning all. Nah, kan gitu ya. Oh iya, good Jadi, morning Pak Arido. Lupa tadi ya. Iya, betul. Pertanyaan Mbak Linda itu memang sering ditanyakan oleh banyak orang, terutama karena mereka seringkali merasa bahwa belajar bahasa Inggris itu menjadi beban, baik dari tingkat pendidikan dasar, menengah, sampai kemudian atas hingga sampai ke perguruan tinggi. Padahal sebetulnya kalau kita melihat, kita toh ketika kecil juga bisa belajar bahasa lain kan, selain bahasa ibu. Misalkan bahasa ibunya bahasa Jawa, maka dia akan belajar bahasa Indonesia, atau bahasa Sunda, atau bahasa lain, bahkan bahasa Arab kan begitu. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan sejak kecil itu menjadi hal yang sebetulnya dialami dan dalam tanda petik dihidupi begitu ya oleh kita semua, dan itu seharusnya menjadi sebuah kesukaan. Namun memang ketika kemudian belajar bahasa yang mungkin tidak pernah dipaksakan sejak kecil gitu ya, seperti bahasa Inggris misalkan atau bahasa asing yang lain, maka ada rasa enggan dari setiap orang atau individu. Nah, untuk mengatasi ini tentunya satu hal yang pertama harus kita paksa. Seandainya bahasa ketiga atau keempat kita ini adalah bahasa Inggris atau bahasa Cina atau bahasa Jerman misalkan, mungkin orang-orang akan terpaksa untuk belajar dan akhirnya mereka akan suka. Kata pepatah kuno kan mengatakan begitu ya, suka karena kebiasaan kan gitu. Nah, jadi ya gitu Mbak Linda, banyak orang sebetulnya mengatakan ini beban, tapi sebetulnya enggak juga. Itu karena, usahanya kurang. 24 jam dalam sehari mestinya kan kalau cuman setengah jam aja, itu kan bisa. Tapi kan ternyata tidak semua orang mau memanfaatkan yang setengah jam tadi. Nah, gimana trik-triknya atau tipsnya untuk menyukai bahasa asing? Yang pertama ya tentunya kita harus pertama menghilangkan perasaan bahwa bahasa asing itu adalah suatu beban. Harusnya diubah, bahasa asing itu adalah hobi. Bahasa asing itu seperti kita hobi mainan ikan cupang, burung merpati, bunga, seperti itu. Nah, ketika dia sudah menjadi hobi, maka kemudian kita akan suka. Nah, tentunya ini terlalu general. Nah, begitu kita masuk ke bangku kuliah, nah saya bicara kuliah ya, karena kalau SMA saya mungkin belum pernah mengajar sekian lama, meskipun dulu tahun 2005 pernah mengajar di SMA 11 juga saya selama setahun ya. Dan memang beda karakter anak-anak SMA, SMP dengan anak-anak kuliahan itu kalau belajar bahasa Inggris atau bahasa asing itu berbeda. Di SMP, SMA kita masih bisa paksa gitu kan. Karena dulu sebelum pandemi kita masuk, guru itu sangat berkuasa gitu ya.
kita bisa paksa mereka. Tapi ketika kuliah beda lagi. Mereka orang-orang yang sudah dianggap dewasa, maka tentunya pendekatannya harus berbeda. Biasanya kalau untuk teman-teman mahasiswa, ketika kuliah saya biasanya akan berputar-putar dari satu sudut ke sudut lain untuk sekedar memancing. Nah, biasanya karena saya itu terkenal dengan kalimat-kalimat yang sarkas gitu ya, yang menyindir, yang menyiksa gitu, yang pokoknya itu membantai gitu. Tapi sebetulnya itu rasa sayang saya supaya mereka itu menyukai bahasa asing. Nah, setelah saya bisa mengetahui, oh ternyata anak ini masih sampai level sekian, maka langkah pertama yang saya minta adalah saya minta mereka untuk berbicara di depan kaca. Nah, jadi PR. Jadi mereka bikin video gitu ya pakai handphone di videokan ketika mereka berbicara depan kaca selama 5 menit saja. Nanti akan ketahuan apa yang terjadi. Apakah muncul yang nggak perlu, atau mereka bisa lancar, atau lancar tapi salah grammar. Nah itu sulit loh Mbak. Kayak kayak Mbak Linda lah ngomong di podcast itu kan kita juga ini kan imajinasi kita kan di depan banyak viewer gitu ya. Nah, itu kan juga sama ketika kita di depan kaca itu bagaimana caranya kita menghadapi lawan bicara diri kita sendiri dan kita ngomong 5 minutes tanpa jeda nanti akan dilihat seperti apa hasilnya. Nah, itu cara saya untuk encourage atau meningkatkan minat lah. Kira-kira begitu dulu itu Mbak Linda. Oke. Ya, lantas kalau kita nggak percaya diri karena medok gimana nih Pak? Karena kan kita orang Jawa nih Pak, banyak Iya. kan teman-teman pasti berpikir, aduh gimana nih kan malu kalau berbicara dengan teman-teman asing, sementara medok banget nih. Lah itu tipsnya gimana Pak Arida nih? Nah, pertanyaan bagus sekali Mbak Linda. Itulah kenapa saya pakai belangkon. Nah, supaya orang tahu. Identitas ya Pak? Iya, satu identitas, kedua saya mau tunjukkan, saya juga orang Jawa dan saya juga medok. Kalau saya di Jakarta ketemu sama teman-teman Jakarta, pasti mereka ketawa dengarkan logat saya. Bahasa Inggris saya pasti bahasa Inggris yang medok. Tapi tidak masalah karena menurut apa namanya salah satu seorang guru besar di UNES waktu itu ya mengatakan bahwa apa namanya nggak masalah medok. Yang penting kan pronunciation-nya betul. Karena di Amerika pun kan terdiri dari berbagai macam ras, suku bangsa. Orang-orang Meksiko, orang-orang Asia, orang-orang Afrika yang masuk ke Amerika dan mereka ngomong bahasa Inggris, tentunya mereka juga dengan aksen yang berbeda-beda, yang dengan gaya mereka sendiri dan itu tidak masalah. Yang penting pronunciation-nya betul. Memang betul sekali Mbak Linda. Saya pernah mengalami bagaimana saya merasa minder. Lucu kan, dosen Inggris kok minder. Jadi begitu datang pertama kali itu minder. Karena semua orang ngomong Inggris semua, speakernya mau Inggris kan bingung saya ya pertama kali. Lama-lama terus, iya ya ternyata orang-orang itu ngomongnya juga dengan aksen mereka yang berbeda-beda. Akhirnya saya pede aja. Oh nggak masalah. Yang penting ketika saya menyampaikan itu dengan pronunciation yang betul. Mendung nggak masalah. Oh, Gitu Mbak begitu. Linda. Ya, Iya. baik. Kemudian Pak Ridho, apa yang menarik dari belajar sastra Inggris nih kalau kita bicara menarik atau tidak menariknya tadi? Sempat sih sudah disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Ridho. Oke, baik Mbak Linda. Wah, ini sastra Inggris ini harus didefinisi dulu nih. Ya, Sastra oke. berbahasa Inggris atau sastra dari Inggris, Oke. ya kan? Atau sastra secara umum, bisa dari manapun gitu ya. Tapi kemudian diterjemahkan, jadi terjemahan. Jadi bisa bisa macam-macam nih, dari negara Inggris atau berbahasa Inggris atau terjemahan berbahasa Inggris. Nah, Iya. intinya adalah ini aja lah kita ambil tengahnya aja belajar sastra gitu ya. Mau bahasanya Inggris atau apa bebas lah. Kita dari situ dulu. Kalau saya menyukai sastra itu karena sastra itu memberikan banyak inspirasi. Banyak orang mengatakan belajar kok absurd. Mana kontribusinya? Nah, ini yang salah. Padahal ketika kita belajar sastra sebagai cerminan apa yang terjadi di masyarakat, kita punya ide-ide. Punya ide-ide bagaimana mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu langkah, promosi segala macam itu bisa didapat dari membaca karya sastra. Karena ketika seorang penulis besar menulis sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk cerita pendek atau novel atau puisi misalkan, tentu dia sudah mengalami kontemplasi, dia melakukan riset ketika dia merancang settingnya, problemnya, dan itu tidak main-main. Dan begitu itu masuk ke dalam ranah publik dibaca oleh orang, itu menjadi suatu makanan bagi jiwa. Dan kalau sudah masuk ke jiwa, oh itu kan sangat bagus banget untuk membentuk karakter. Nah, sekarang kenapa sastra Inggris? Nah, kebetulan saya diterima di sastra Inggris, bukan sastra Indonesia ya. Karena ya memang begitu, nasib saya begitu.
Ya, saya menyukai sastra Inggris ya karena dulunya ya sama lah kayak orang-orang angkatan generasi X ya, Gen X itu angkatan lahir tahun 70-an itu kan selalu kalau ditanya kalau yang sastra tuh ya mau jadi apa? Wow, diplomat gitu kan. Oh, ke luar negeri, dolan-dolannya sama. Melihat film-film itu saya pengen ke luar negeri segala macem. Sama. Lalu ketika masuk dan ternyata beda. Di sastra Inggris kita nggak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi yang paling penting tadi loh Mbak, sastranya itu loh. Saya Hmm. sangat kagum dengan tulisan-tulisan orang-orang besar itu ya. Bagaimana mereka tuh meramu banyak hal menjadi sebuah cerita yang endingnya nggak bisa ditebak. Dan kemudian dari situ kita melihat bagaimana karakter itu dimainkan. Dan itu merupakan cerminan apa yang terjadi di masyarakat. Orang itu punya karakter seperti ini, itu kita pelajari di sastra. Dan di sastra Inggris kita belajar skill bahasa Inggris, kita belajar skill sastra, kita juga belajar kewirausahaan ada ya, kita juga belajar kepemimpinan. Jadi sebetulnya lengkap. Nah, hanya kemudian bagaimana mahasiswa itu menyikapinya. Kalau anak-anak yang benar-benar masuk ke sastra Inggris karena suka, pasti dia akan menemukan banyak keuntungan dari bidang yang mungkin dianggap orang absurd atau masa depan suram gitu ya. Padahal ya sebetulnya sama aja. Kalau saya begitu, mohon maaf kalau salah ini. Ini karena saya yang saya alami seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya, sastra Inggris itu tidak hanya berbicara mengenai bahasanya saja ya, Pak. Tentunya seperti halnya sastra Indonesia, di situ ada, sastra pada umumnya, novel, kemudian karya-karya sastra lain, begitu ya, Pak Rido ya? Iya benar, lebih luas dari itu. Iya. Oke. Oke, kemudian nih Pak Rido, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengetahuan budaya Inggris Amerika, loh ini malah Inggris Amerika, padahal Inggris Amerika berbeda ya Pak Rido. Saya malah jadi Wah bingung dan ini jadi pertanyaan kepo jebakan nih. ini. Iya, dan jadi kepo nih Pak. Apa yang sebenarnya dipelajari dalam mata kuliah tersebut? Dan kenapa ada istilah pengetahuan budaya Inggris Amerika Iya, iya begitu? betul betul. Ya ini memang memang menarik Mbak. Filosofinya memang sangat menarik karena mungkin ya sebagian orang ketika mendengar kata Inggris pasti bayangannya ke UK gitu ya, British gitu ya. Ya. Tapi ternyata di sastra Inggris Undip itu ada juga pengetahuan budaya Amerika yang dikemas dulu ada dua dulu Mbak Linda. Namanya dulu pengetahuan budaya Inggris sendiri, lalu pengetahuan budaya Amerika. Tapi Oh. seiring berjalan waktu kurikulum berubah maka digabungkan. Karena banyak sekali mata kuliah baru yang dirasa relevan. Jadi kita kan prodi kita harus selalu update, harus selalu akomodatif dengan kepentingan-kepentingan generasi sekarang, zaman sekarang. Nah, maka ada beberapa mata kuliah yang di merger. Salah satunya itu, yang tadinya budaya Inggris sendiri, Amerika sendiri digabungkan. Nah, Oke. mengapa ada begitu? Kalau budaya Inggris kan jelas ya, karena kita belajar sastra Inggris, maka kita belajar rohnya itu seperti apa sih kehidupan orang-orang Inggris, siapa sih Shakespeare gitu kan, yang paling terkenal itu gitu ya, atau ada sih banyak nama lain ya. Nah, tapi kira-kira yang orang umum tahu pasti Shakespeare gitu. Seperti apa kehidupan di sana? Bagaimana orang Inggris itu bisa mempertahankan eksistensinya sedemikian kuat sampai sekarang, bisa mendunia bahasanya. Lalu Amerika. Nah, tentunya ini memang menjadi topik yang sering diperdebatkan, mengapa harus Amerika. Nah, argumen yang paling mendekati adalah ya karena orang-orang Amerika itu awalnya berasal dari kan Inggris, kan gitu ya. Jadi orang-orang dari Inggris yang tidak puas dengan pemerintahan era itu, kemudian mereka lari ke Amerika, begitu pula para narapidana yang dibuang ke Amerika, Amerika menjadi tanah buangan. Tapi ternyata ketika mereka sampai di Amerika, mereka bisa dengan ini menurut cerita sejarah ya, dengan tangan sendiri ya. Jadi mereka mengatakan dengan Bible di tangan kanan dan kapak di tangan kiri, mereka bisa bangkit membangun sebuah koloni dan menjadi besar dan itu menarik perhatian banyak orang datang. Nah, ini yang menarik. Bagaimana tanah yang tadinya itu mungkin diisi oleh penduduk-penduduk asli seperti orang Indian ya, tiba-tiba kemudian didatangi oleh orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan kemampuan bercocok tanam yang berbeda, datang ke lahan baru. Nah, awalnya ini orang-orang pendatang ini kan nggak bisa menanam tanaman di sana tuh, karena beda kan gitu kan. Lalu orang-orang Indian mengajari mereka bagaimana cara bercocok tanam dan mereka bisa panen, bisa melewati musim dingin, lalu muncullah pesta Thanksgiving gitu kan sebagai bentuk terima kasih kepada orang Indian. Nah,
konsep dasar inilah yang menarik kita pelajari. Bagaimana Amerika, bangsa yang besar ini, yang saat ini tetap dianggap sangat besar itu, bisa tumbuh dari sesuatu yang mungkin ya kecil gitu ya, lalu menjadi koloni, menjadi besar dan bertahan sampai sekarang. Etos apa yang mereka bangun. Nah, itu yang kita pelajari, yang kita berikan pada mahasiswa. Bagaimana individualisme gaya Amerika itu berbeda dengan konsep pemaknaan individualisme kita. Di sana yang namanya individualisme berarti dengan tangan sendiri kita mencapai kesuksesan, keberhasilan tanpa bantuan orang lain. Ya, kalau ada hal-hal yang melenceng ya di semua tempat saya kira ada lah. Tapi seperti yang saya katakan kepada teman-teman mahasiswa ya kalau kita ngomong soal masyarakat jangan dicampur adukan antara manusia, masyarakat dengan politik pemerintahan. Pasti berbeda. Nah, itu yang dicoba untuk diberikan pada teman-teman mahasiswa supaya mereka mengerti rohnya itu apa. Sehingga ketika mereka berbicara bahasa Inggris, maka kita masuk ke masalah budayanya. Kan beda tuh. Seperti terjemahan misalkan. Kalau terjemahan itu ada contoh paling gampang, paling sering saya kasih seperti ini. His heart is on the right place. Nah, itu kalau diterjemahkan secara biasa menjadi literal menjadi his heart kan jantungnya ya. Jantungnya berada di on the right place, tempat yang benar. Padahal his heart is on the right place artinya adalah dia orang baik. Nah, itu kan masalah culture. Kalau yang ngomong dokter bedah betul. Dokter lagi bedah, lalu dokter kepala mengatakan, "Gimana hasil operasinya?" "Bagus, Dok. Jantungnya udah berada di posisi yang benar." Nah, itu betul. Tapi ketika yang ngomong seperti kita, bahasa sehari-hari, maka menjadi dia orang baik. Nah, seperti itu Mbak Linda, kira-kira gambarannya. Termasuk ini ya Pak, misalkan menerjemahkan karya sastra juga akan berbeda dengan dialog-dialog seperti biasanya ya Pak ya? Ya betul sekali. Mhm. Terjemahan sastra itu memang sulit karena Mhm. bagaimana kita menerjemahkan apa ya cara pikir orang Barat lalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasarannya. Ini sulit sekali karena kita kan berbeda kebudayaan ya. Jadi Oke. berbeda konsep berpikir juga. Nah, jadi memang kalau penerjemahan sastra itu membutuhkan effort atau apa ya usaha yang lebih lah. Karena kita harus Mhm. mempelajari culture sana gimana. Masa kita Mhm. bilang, shut up lalu, tutup. Ya, kan Iya iya. beda ya gitu kira-kira. Iya. Oke. Kemudian Pak Arido, berbicara mengenai sastra Inggris, tentunya bisa dikatakan sastra Inggris adalah paspor untuk menjelajahi, segala peluang kerja. Bekal apa yang Anda berikan kepada mahasiswa, di era modern sekarang ini Pak Arido? Iya baik, saya sangat pertanyaan bagus banget Mbak Linda, dan saya sangat aware, saya sangat, sadar bahwa saat ini, apa namanya, yang dibutuhkan mahasiswa adalah bagaimana mereka mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Dan generasi sekarang ini adalah generasi yang sangat suka untuk traveling, generasi yang sangat suka untuk mencoba hal-hal baru dan itu harus kita sikapi dengan betul juga. Nah, untuk menyiapkan itu pertama, dalam setiap kuliah saya, apapun kuliah saya, itu paling tidak 15 menit pertama saya pasti akan bercerita ya, banyak hal tentang, bagaimana kehidupan di sana begitu kan. Lalu kemudian bagaimana karakter di sana, lalu saya akan menantang mereka, "Apa kamu ndak pengen punya mimpi untuk, mengembangkan dirimu, melihat rahasia-rahasia besar dari Tuhan Sang Pencipta itu, yang ada di balik ujung-ujung dunia yang kita nggak pernah ngerti. Di tempat-tempat itu ada rahasia-rahasia besar yang berbeda dengan apa yang kita pahami saat ini. Nah, apa kamu nggak pengen? Nah, kemudian biasanya dengan jaringan alumni, kebetulan beberapa alumni itu sangat baik hati. Mereka, misalkan kemarin ada yang datang namanya Mbak Anissa Daniati, ada Mas Ari Prabowo, ada Mas Tony. Itu mereka selalu menawarkan, Pak, kapan kita bikin acara, saya akan beritahu pada adik-adik mahasiswa kiat-kiat untuk mencapai langkah-langkah yang baik begitu. Saya menyambut baik hal itu, hanya memang betul sekali Mbak Linda, untuk merubah karakter itu tidak mudah. Teman-teman mahasiswa kadang-kadang yang ya Anda tahulah yang aktif di HMJ paling berapa persen nih dari semua mahasiswa, itu menggambarkan. Nah, ketika diundang pada acara seperti itu biasanya memang tidak semuanya datang. Dan kalau datang mungkin kalau dalam kondisi seperti ini pakai, apa ini, online gini mungkin pada mematikan videonya, karena
alasan data segala macam ya, kita nggak tahu bisa iya bisa tidak. Nah artinya eh, harus ada sinergi yang baik antara para stakeholder. Kita dosen itu ketika memacu, memompa semangat mahasiswa itu juga harus didukung oleh alumni yang menjadi bukti. Ini loh, kalau saya ngomong A itu nggak bohong, tapi ada buktinya. Si A ini sudah sampai ke sini. Nah, kadang-kadang teman-teman mahasiswa kan tidak mengerti hal-hal itu. Ada yang orang yang karakternya, saya nggak percaya sama omongan orang, saya bisa buktikan sendiri. Tapi lebih banyak orang yang pengen disuapin atau dibuka. Itu sulit dirubah itu. Maka mau nggak mau, meskipun era sekarang sudah sangat hingar-bingar ini ya, kita masih tetap memberikan pancingan-pancingan tadi. Ya sinergi antar stakeholder, baik itu dosen, fakultas, alumni, apalagi ini penyiaran Undip. Wah, ini tentunya sangat penting. Elemen paling penting ini. Iya. Begitu. Iya, eee tadi saya juga sempat tergelitik ingin bertanya kembali mengenai, bahwa kemampuan berbahasa Inggris sebagai akses terhadap inovasi iptek dan seni dan kemampuan berbahasa Inggris sebagai media membangun citra intelektual dan budaya bangsa. Nah, itu Pak Rido bisa menjelaskan sedikit sih tentang, tentang kedua hal penting tadi, yaitu membangun citra intelektual dan Ya, budaya betul. bangsa, sekaligus, akses terhadap inovasi iptek dan seni itu gimana nih Pak Rido? Betul sekali Mbak, betul sekali Mbak Linda. Saya sudah mengalami sendiri bagaimana ini bukan cerita pamer bukan ya, tapi memang Oke. harus diceritakan sebagai sebuah bentuk motivasi. Saya sudah mengalami sendiri Mbak, bagaimana penerimaan orang asing terhadap saya ketika Mmm. saya berada di negara mereka. Jadi ceritanya sangat menarik bahwa kita ber-18 ya, 18 orang dari 18 negara yang berbeda itu diundang untuk mengikuti workshop singkat yang berjudul apa ya, Contemporary American Literature. Jadi sastra kontemporer Amerika. Itu lebih banyak ngomongin soal posmo sih pada waktu itu. Dan yang menarik adalah ini yang nggak ada di negara kita nggak ada. Ketika bareng-bareng naik pesawat, itu kan kita kan sudah dipesankan tempat ya. Dan disitulah saya merasa bangga sekali menjadi seorang intelektual begitulah dalam tanda petik gitu ya. Kayaknya kok sombong banget intelektual. Nah, jadi ketika di dalam pesawat itu pramugari melihat kok ada serombongan orang masuk bareng, duduknya tidak berjauhan karena satu paket gitu kan. Ditanya oleh pramugari itu, ini dari mana? Lalu pimpinan rombongan, seorang profesor loh Mbak, usia 70 tahun loh, itu memimpin rombongan kemana-mana loh. Itu dia bilang, ini adalah 18 scholars, loh, itu panggilan scholars, itu bagi saya bangga banget Mbak. Jadi kata scholars itu adalah bagi saya itu istilah yang terminologi yang membanggakan hati, sarjana, scholars, intelektual. Dia bilang, ini 18 scholars from 18 different countries attending contemporary American literature. Kemudian mereka adalah profesor di bidang sastra. Bilang begitu si pemimpin rombongan itu. Seketika pramugari itu langsung ngomong depan umum loh Mbak. Bapak Ibu semua di pesawat, hari ini kita kedatangan kehormatan negara kita kedatangan 18 tamu dari negara yang berbeda yang akan belajar tentang sastra Amerika modern. Bayangin Mmm. coba, di negara kita nggak ada seperti itu. Langsung semua orang tepuk tangan. Dalam pesawat itu tepuk tangan menyambut gitu ya. Saya sampai heran, ih kok kayak gini ya? Nah itu pengakuan yang bagi saya jujur gitu ya, tiba-tiba ada orang begitu. Lalu kemudian pramugari itu masuk ke dalam kabin belakang itu, yang tempat makanan itu, dia balik, dia bawa pin pesawatnya itu, yang kayak simbol Garuda gitu ya. Dia bilang, Bapak Ibu yang terhormat, ini saya memberikan penghargaan kenang-kenangan kepada para profesor ini, pin dari pesawat kami. Wah itu kan membanggakan sekali. Nah, itu contoh sederhana loh, simple. Bagaimana intelektualitas kita itu dihargai ketika kita berada di negara lain. Apalagi ketika kita membawa nama Indonesia dengan budaya yang sangat diverse, sangat banyak. Orang asing itu kan pengen datang ke sini untuk belajar tentang bahasa Jawa, bahasa Sunda, gamelan, musik tradisional, segala macam yang berkaitan dengan indigenous ini kan culture kita kan, budaya kearifan lokal kita. Nah, itu yang menjadi senjata kita, amunisi kita. Nah, kalau anak muda tidak melihat kesempatan itu, kapan lagi? Kalau ke luar Mmm. negeri dengan tinggal gesek gratis tuh banyak ya. Kan Iya. tinggal gesek aja udah berangkat gratis. Tapi datang ke sana dengan pengakuan, dengan penghargaan dan gratis, nah itu yang istimewa. Dan saya kira
hal-hal itu yang harusnya dicermati oleh anak muda yang fokusnya di bidang sastra supaya tidak dianggap absurd atau mandesu tadi. Kira-kira Iya. begitu Mbak Linda. Ya, jadi ternyata ini bagi masyarakat yang ingin masuk ke sastra Inggris Universitas Diponegoro sudah sangat keren sekali. Ini langsung Oh dari iya, Pak dosennya, ternyata jangan takut kalau masuk di sastra Inggris kita tidak memiliki suatu kebanggaan, dan ternyata kita harus sangat bangga sekali ya Pak Rida terhadap betul, pilihan-pilihan luar betul. biasa. Dan sastra Inggris adalah salah satu prodi di Universitas Diponegoro yang tentunya juga menjadi pilihan favorit di Universitas Diponegoro ya Pak Arido. Ya, Baik Pak Arido, ini pertanyaan terakhir nih. Sebagai dosen Undip, apa harapan Pak Arido untuk kemajuan Undip menuju World Class University? Nah, kita sudah ya. bicara mengenai World Class University Pak Arido. Ya, saya rasa memang Undip ini sangat progresif di bawah kepemimpinan Bapak Rektor. Saat ini Undip telah dibawa melesat ya dengan tim-tim yang sangat tangguh, task force yang sangat hebat. Undip sudah melejit masuk ke jajaran universitas tingkat dunia ya. Di Indonesia sendiri sudah ada posisi di Asia bahkan di dunia. Jadi untuk mencapai world class university saya kira sangat bisa dengan etos kerja dari para pimpinan, dari para kolega, juga dari semua stakeholder di Undip, saya rasa untuk mencapai itu menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Dan saya rasa para dosen, para pimpinan, dan semua orang yang ada di Undip yang pernah ke luar negeri pasti bisa melihat bagaimana sih sebetulnya kampus yang bagus itu seperti apa, fasilitasnya seperti apa, segala macam. Mereka pasti sudah pernah mengalaminya ketika mereka studi lanjut maupun studi banding begitu ke university di tempat yang berbeda. Dan saya rasa Undip sudah memiliki segalanya dari mulai laboratorium yang keren, dari mulai ICT, radio, kemudian mungkin juga televisi ya Mbak ya. Sudah belum ini? Iya, Undip Ya, TV. televisi, Undip TV sudah ada. Semuanya ada. Itu menjadi cara untuk membranding Undip sehingga kita bisa masuk dalam world class university. Cuman satu yang kurang Mbak Linda. Apa itu Pak Arido ya? Saya jadi pengen tahu juga. Kita nggak Apa punya nih? kantin. Kita Oh, nggak punya kantin. oh iya, Nah, betul. ini Oke, yang oke. paling penting. Heeh. Jadi supaya kalau saya ada tamu asing itu datang ke Undip, nanti kemudian kalau mau makan siang tinggal datang ke kantin. Nah, itu yang kita Oh, belum punya ini. Itu aja saya. dan Kalau kantinnya tentu berbeda ya Pak? Maksudnya kantinnya itu juga harus apa berstandar begitu atau oh bagaimana nih iya, Pak maksudnya? iya Mbak. Kalau kita di luar negeri melihat university kantin itu bersandingan dengan university store. Jadi keren banget. Seperti kalau Anda masuk ke ya inilah. Kalau saya beli sebut merek ya, misalkan Iya. kopi-kopi terkenal gitu kan, atau resto terkenal itu kan, Oke. blok itu sudah tertata bagus, keren, modern. Sebelahnya ada university store di mana kita bisa beli merchandise segala macam. Dan itu membawa branding bagi tamu-tamu yang datang pastinya. Kalau saya pas datang kebetulan meskipun saya cuma singkat di sana, tapi saya mengunjungi beberapa university seperti Berkeley, saya datang ke sana, Georgetown University itu top-top loh, Ivy League loh. Georgetown Iya. University, Berkeley saya ke sana, Louisville sendiri, dan kemudian apalagi satu lagi ya, saya lupa satu lagi, ada satu lagi. Nah, Washington, nah itu kita datang ke sana. Terus kemarin waktu terakhir 2011 itu John Hopkins. Jadi Hmm. melihat langsung, oh seperti ini toh yang namanya university yang sangat top. Dan terakhir kemarin ke itu dengan Bapak Warek Satu melihat ke National Cheng Kung NCKU di Taiwan Oh, dengan Bapak Warek Cengkung Satu. Taiwan. Dan itu juga bagus banget. Dia di Taiwan di Asia tapi apa namanya konsepnya ya Western banget gitu. Dan itu menurut saya kita harus punya kantin itu untuk mendukung ini. Kalau yang lain saya kira sudah istimewa lah. Saya yakin dengan apa yang dimiliki Undip sangat mampu untuk menjadi world class university. Saya yakin itu pasti. Ya, semoga harapannya tercapai. Jadi jika Oh ada kantin, iya, saya pun jadi ikut kongko-kongko ya Pak Rido. Mungkin betul. mungkin kalau di luar negeri ya ala-ala luar negeri. Kalau di kita mungkin kesannya lebih tradisional tapi lebih elegan begitu ya Pak Iya, ya. dan bersih harusnya, elegan dan Iya. bersih. Ya. Oke. Pak, di setiap akhir wawancara, kami meminta narasumber untuk membuat suatu pesan berkesan. Silakan Pak Arido untuk menyampaikan pesan singkat namun berkesan bagi kita semuanya. Boleh mengutip nggak?
Boleh dong, ini Oh, baik. bebas Pak untuk Ya, yang pesan ini Pak. baik. Ini adalah kutipan favorit saya karena saya di sastra itu sering dianggap orang sebagai hal yang absurd, yang mau kasih kontribusi apa, padahal kalau soal budaya itu penting banget loh. Kalau kita sampai kehilangan budaya kan ngeri sekali jati diri kita gitu kan. Nah, saya mau mengutip bagian terakhir dari puisinya Robert Frost yang berjudul The Road Not Taken. Nah, di bagian akhir itu Robert Frost mengatakan, "Two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that's what make the difference." Nah, artinya ada jalan bercabang dua gitu, menuju ke hutan. Nah, yang satu banyak dilalui orang, yang satu sedikit dilalui orang. Dan saya mengambil jalan yang sedikit dilalui orang, karena itulah yang bikin saya beda sama orang lain. Nah, kira-kira itu Mbak Linda. Wah, luar biasa. Coba kalau saya bisa bahasa Inggris, saya akan menyaingi berpuisi seperti Pak. Sayang sekali bahasa Inggris saya jongkok, Pak. Tapi puisinya udah terbit berkali-kali ya. Ini harusnya minta tolong sama Pak Rida untuk mentranslate ke bahasa Inggris. Wah, bagus itu. Project bagus ya. Iya, semoga nanti malah menjadi bahan mahasiswa-mahasiswa Pak Rido ya Pak Rido. Ya. Oh, itu Langsung ini. bagus banget Mbak Linda. Ya. Iya. Baik Pak Arido, sekali lagi bagi siapa yang ingin masuk di sastra Indonesia sudah dijelaskan secara panjang lebar. Ternyata Bahasa untuk Inggris. sastra Indonesia terus sastra Inggris, iya sastra Inggris. Oh maaf, sastra Inggris. Banyak sekali yang dipelajari. Tidak hanya kita berbicara mengenai bahasa Inggris, Iya, tapi bisa ke sastra, kemudian budaya, begitu ya Pak Arido. betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Arido atas waktu dan pemikiran-pemikirannya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu untuk Pak Arido dan terus semangat untuk Terima kasih. membantu menjadi lebih baik. Ya, Nggih. Undip lebih baik ya, Undip pasti. lebih baik. Ya. Nggih. Demikian bincang-bincang kami mengenai upaya Undip dalam meningkatkan peran sastra Indonesia di era globalisasi. Sedikit kesimpulan bahwa mempelajari karya sastra apapun dan dari manapun akan memberikan inspirasi tentang apa yang bisa kita lakukan dalam mengambil suatu langkah. Karya sastra merefleksikan berbagai persoalan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, baik pada masa lalu, sekarang, bahkan proyeksi ke masa depan. Di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, kita tidak hanya belajar skill bahasa Inggris, namun juga budaya serta ilmu linguistik, kemudian membuka wawasan dan pikiran mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat global adalah keharusan. Pengetahuan budaya dan sastra akan mengisi relung jiwa para agent of change ini sehingga mereka akan semakin dewasa dalam berpikir dan bijaksana dalam bertindak serta kreatif dalam menentukan langkah. Begitu ya intinya Pak Arido. Tepat sekali Mbak Linda. Baik, terima kasih telah menyimak Undi Podcast. Saya Indah Wahyuningsi pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, dan putus mata rantai COVID dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Ikan hiu, ikan pari ditaruh di dalam lemari. Cukup di sini Undi Podcast hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Bunga mawar, bunga kamboja. Bunga tumbuh di dalam taman. Virus corona melanda dunia, tetap waspada dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.